Baik, bismillah. Kita akan mulai kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, asatidzat semua, ya, karena anak rasa belum ada ikhwan lagi di sini. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, di pertemuan ketiga kalau nggak salah, ketiga atau keempat gitu. Ya, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir pada majelis tajwid, majelis yang mana kita berusaha untuk membahas terkait bagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menerima Al-Quran dan mengajarkannya, ya, sehingga Al-Quran ini sampai kepada kita semua pada hari ini. Dan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. insya Allah majelis kita ini adalah majelis yang Allah muliakan, ya, Allah berkahkan, ya, karena keterkaitannya dengan Al-Quran. Ya, sudah ma'ruf insya Allah, sering kita bahas terkait dengan hadisnya, bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menemukan rumah-rumah yang dijadikan tempat untuk dibacakan Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala akan nazalat sakinah, Allah akan menurunkan kepada mereka sakinah, khafat alaihimul malaikah, Allah akan mengirimkan malaikat, ya, terus wa ghasyiyat alaihimur rahmah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kasih sayang kepada mereka dan akan menyebutkan nama mereka di hadapan para malaikat dan seterusnya. Yaitu adalah keberkahan daripada majelis Quran. Dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an terkait dengan membaca Al-Qur'an juga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, dan orang-orang yang membaca Al-Qur'an, yatluna kitaballah wa aqamus shalah, dan juga melaksanakan salat, ya, lalu menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik secara sirra, ya, sembunyi-sembunyi, wa alaniyah ataupun terang-terangan, ya, tentunya dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yarjuna tijaratan lan tabur. Ya, sesungguhnya mereka ini sedang mengharapkan perniagaan lan tabur yang tidak akan pernah merugikan mereka. Ya. Jadi insya Allah untuk kita semua yang senantiasa aktivitasnya ini adalah membaca Al-Quran, ya, lalu bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya, melaksanakan sholat, ya, berzakat, ya, berinfak, dan seterusnya. Itu merupakan perniagaan kita dengan Allah yang tidak akan pernah bisa atau tidak akan pernah merugi. Ya. Kalaupun ada di antara kita misalkan, lah, saya nggak mau lah, ya, belajar baca Quran sekedar tajwid dan seterusnya. Ya, sayang waktu saya bisa gunakan untuk istirahat. Ya, saya bisa gunakan untuk melakukan hal ini dan itu dan seterusnya. Saya bisa nonton, ya, saya bisa santai-santai dan seterusnya lah. Ya, maka ini adalah pemikiran-pemikiran yang salah. Ya, bahkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ya, beliau bersabda bahwasanya man syaghalahul Quran, barang siapa yang sibuk dengan Al-Quran, ya, an zikri, dari mengingatku, dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa an mas'alati, dan dari permasalahan-permasalahan atau dia lupa berdoa gitu ke Allah Subhanahu wa taala karena sibuk dengan Al-Qur'an, saking sibuknya dengan Al-Qur'an. Ya.
Jadi seperti ini kurang lebih bahasanya tuh. Jikalau ada ya, orang yang saking sibuknya dengan Al-Quran sampai lupa berzikir kepada Allah, sampai lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala ya, dalam hadis qudsinya, beliau bersabda, atau Allah a'tafdul ma'utisai, ya. Allah akan memberikan kepada orang yang sibuk dengan Al-Quran tadi sesuatu yang bahkan lebih baik dibandingkan orang-orang yang berzikir dan orang-orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah keberkahan Al-Quran sekali lagi. Itu adalah kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang senantiasa sibuk dengan Al-Quran. Ya, makanya bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dari pagi, ya siang dan juga sore kita sibuk ya, dengan kewajiban-kewajiban kita, ya. Lalu pada malam harinya kita susul juga dengan belajar dan kita niatkan ini adalah bentuk daripada kita ingin sibuk dengan Al-Quran, maka insya Allah ya segala sesuatu akan Allah mudahkan. Segala sesuatu akan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan. Segala sesuatu akan Allah Subhanahu wa taala jadikan semua itu selesai. Ya, yang sempit Allah luaskan, yang sulit Allah mudahkan, dan seterusnya. Seperti itu. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga kepada kita semua selaku umatnya di akhir zaman. Amin. Allahumma amin. Baik, asatid wal asatidat semua, sebelum kita memulai agenda kita pada hari ini, saya ingin Anda sampaikan bahwasanya insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas terkait dengan makhraj al-haq, ya, tenggorokan, dan beberapa tanbih, beberapa peringatan terkait dengan kesalahan-kesalahan yang umum terjadi pada huruf-huruf yang ada di tenggorokan tadi. Lalu insya Allah setelah selesai di situ kita akan melanjutkan praktek di pekan lalu di surah An-Naba, ya, terkait dengan ada beberapa kaidah untuk memulai ketika di tengah-tengah surat, ya, dan juga kita akan bedah beberapa ayat terkait dengan tajwidnya, seperti itu. Ya, sehingga sekali lagi bagi asatidat yang belum menyiapkan alat tulis bisa disiapkan, dan ketika nanti ada pertanyaan silahkan tanyakan. Seperti itu. Baik, Anda akan share screen. Ya. Nah, baik, Anda akan coba review dulu sebelum kita lanjut. Ya, coba di sini ada yang bisa menjawab. Kira-kira jumlah makhraj itu ada berapa yang kita pilih? Siapa yang bisa jawab? 17 bagian, Kak. 17 makhraj. Nah, 17 ini adalah pendapat dari siapa? Nah, saya ingat ya. Menurut jumhur ulama, menurut Al-Khalil, Al-Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farhidi dan Ibnu Jazari. Iya, betul. Selanjutnya, siapa yang berpendapat bahwa jumlah makhraj itu ada 14? Siapa yang mau jawab? Coba bergantian. Fikri nanti dulu. Yang lain ada lagi nggak? Sebelum ke Fikri. Yang berpendapat bahwa jumlah makhraj itu ada 14 siapa? Ridwan belum tahu katanya. Gak apa-apa, Wan. Ngikutin dulu aja. Lalu
Siapa yang mau Huruf jawab? dan Alvaro. Benar nggak Ustaz? Al-Farra, betul ya. Imam Al-Farra ya, dan beberapa jumhur di belakangnya seperti itu. Lalu siapa yang menyebutkan bahwa jumlah makhraj itu ada 16? Siapa yang bisa jawab? Izin menjawab Ustaz. Imam Nah, Syatibi, Sibawai. iya, Imam Syatibi dan Imam Sibawai. Betul. Selanjutnya, siapa yang bisa jawab nih? Kalau yang bisa jawab, Masya Allah, ajib. Ya. Siapa yang bisa menjelaskan di mana letak perbedaan antara yang berpendapat 17, yakni jumhurnya Imam Ibnu Jazari dengan Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, dengan yang berjumlah 14, yakni Imam Al-Farra dan Qutrub dan seterusnya. Di mana letak perbedaannya? Siapa yang bisa jawab? Ayo. Nah, ini pentingnya menulis tuh seperti itu, teman-teman. Ya, kadang kita udah nulis pun lupa catatannya di mana, apalagi kalau kita nggak nulis. Ya, kalau kita nulis, kita masih lupa catatannya di mana aja, tapi kalau kita nggak nulis, kita lupa yang dibahas apa. Teman, silakan. Siapa yang mau jawab? Di mana letak perbedaannya antara yang berpendapat bahwa makhraj itu 17 dengan yang 14? Ana nyoba Kak. Boleh, boleh. Perbedaannya yang tadi kan kalau misalkan Imam Zazar itu ada termasuk al-jawf. Sedangkan menurut Imam Al-Farra dan lainnya bahwa al-jawf itu tidak ada dan menyatukan makhraj huruf nun, ro dan lam. Iya, betul, betul, betul. Ya, jadi kan jumlah makhraj yang dipilih oleh Imam Jazari itu kan ada berapa? Ada 17 nih tabelnya yang kemarin kita buat. Ya, ada 17. 17 itu kenapa? Karena perbedaan yang paling mencolok dari Imam Ibnu Jazari adalah beliau menganggap bahwa al-jawf itu ada. Ya, al-jawf itu ada, satu makhraj hitungannya. Kenapa kok ada? Karena Imam Ibnu Jazari ini menganggap bahwa al-jawf ini adalah makhraj yang muqaddar. Ya, muqaddar ini artinya apa? Yang makhraj yang dirasa-rasa gitu, yang dikira-kira letaknya. Nah, sedangkan imam yang tidak ada nih, Imam Qutb dan Al-Farra, Imam Syatiban Sibawai, itu berpendapat bahwa al-jawf itu tidak ada. Kenapa demikian? Karena al-jawf ini adalah makhraj yang dirasa-rasa. Ya, artinya tidak jelas tumpuannya itu di mana. Sedangkan makhraj itu harus muhaqqaq. Ya. Muhaqqaq itu artinya harus jelas. Ya, harus betul-betul ada. Ya, contohnya seperti ini teman-teman. Ya, Anda kasih contoh lagi supaya teman-teman paham. Ya, misalkan ada dua huruf mim Nah, coba Anda ingin yang hadir untuk aktif ya. Coba siapa di sini? Ustazah Ainun. Boleh open mic Ustazah Ainun. Hadir Ustazah Ainun? Atau Ustazah Wahbah? Iya Ustaz. Nah, Ustazah silahkan dibaca huruf yang ini nih, yang dua ini. Mam. 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 Ya. Nah, ada berapa huruf Ustazah?
Ada 2. Ada 2 huruf. Coba dirasa-rasa. Mam, di mana letak sentuhannya itu di mana? Di bibir. Nah, di bibir betul ya. Dan semuanya anak rasa semuanya akan sepakat ketika mempraktekkan 2 huruf ini, mam. 2 bibirnya akan bertemu. Nah, coba Ustazah sekali lagi baca Mam. yang ini nih. Oh, ya. Ma. Oke, ma. Ada berapa huruf Ustazah? Ada 2. Ada 2 huruf, betul. Tapi ketika dibaca, ada huruf apa aja Ustazah? Coba. Ada mim dan alif. Betul, mim dan alif. Ketika dibaca, ya, mimnya terasa nggak? Iya. Ma di 2 bibir, betul? Iya. Ketika ketemu alifnya, gimana? Ma, ada nggak makhraj yang kerasa? Apakah di tenggorokan, apakah di lidah, apakah di bibir? Ya. Ma, ada nggak yang terasa? Ketika memanjangkan apa ketika mengucapkan mimnya? Ketika memanjangkan. Ketika memanjangkan nggak ada yang Iya, terasa. betul, nggak ada. Karena dia, nih, mad ini, ingat ya, mad itu makhrajnya dia di al-jauf. Ya, makhrajnya itu mad itu artinya alif sebelumnya fathah, ya sebelumnya kasroh, waw sebelumnya dhammah, itu makhrajnya ada di al-jauf. Dan al-jauf menurut Imam Ibnu Jazari adalah makhraj yang muqaddar. Ya, muqaddar itu dirasa-rasa. Kenapa? Kok dirasa-rasa? Karena memang ketika kita praktek, ya pada huruf-huruf yang muqaddar itu tidak terasa. Ya, kayak tadi ma itu kan 2 huruf, tapi kok ketika kita mengucapkan madnya dia tidak ada tumpuan makhraj gitu. Itu disebutnya muqaddar, dan menurut imam-imam yang lain muqaddar itu tidak diakui ya, karena makhraj itu harus muhaqqaq. Ya, beda kalau misalkan seperti ini ya. Coba siapa yang mau baca ya, atau Anda tunjuk lagi lah supaya cek tidur atau enggak kira-kira. Siapa ya? Syakila. Iya, Ustaz. Nah, silahkan coba dibaca yang ini nih. Ma. Nah, ma. Ada berapa huruf di situ? 2. 2 huruf. Yang pertama, Mim, yang kedua, hamzah. hamzah. Betul. Ada 2 huruf. Ya, dan ketika kita baca keduanya pun terasa. Mim di mana kira-kira makhrajnya yang bersentuhannya di mana? Di bibir. Di bibir. Ketika hamzah sukun? Di di Kira-kira tengah. apa yang kenapa? Di sini Ustaz. Nggak tahu ini namanya apa. Kira-kira di tenggorokan atau di mana? Di tenggorokan. Nah, betul, di tenggorokan. Itu terasa. Beda kalau misalkan coba Syakila baca lagi yang ini yang Ana lingkari. Ma. Mimnya kerasa di bibir, tapi ketika madnya tidak terasa kan? Ya. Nah, itu sebutnya muqaddar. Nah, mudah-mudahan jelas ya. Sehingga beda caranya nanti ketika kita waqaf, ya, ketika kita waqaf pada huruf yang memang makhrajnya muqaddar dengan huruf yang memang makhrajnya ini muhaqqaq. Gitu. Misalkan kita sedang membaca surah apa, misalkan surah An-Nazi'at lah misalkan ya, An-Nazi'at. Ya, ayatnya ayat 1 aja. Wan nazi'ati gimana tulisannya? Nah, ya dengan misalkan kita waqaf pada kalimat yang belakangnya ini adalah hamzah, misalkan as-sama lah nanti contohnya. Nah, baik.
perhatikan. Coba Ana ingin tanya ke ini siapa ya? Seres, ini siapa Seres? Bu Ulfah. Cek. Bu Ulfah bukan? Halo, menyimak? Oke, atau Ana ingin Ustadzah Raudhoh 018. Hadir Ustaz. Nah, ada 2 kalimat. Yang di atas akhirnya kira-kira belakangnya alif atau hamzah? Yang lafaz gorko alif. Ya, alif. Kalau yang Lafaz as-sama sama hamzah. hamzah. Kira-kira sama atau beda cara wakofnya? Beda. Beda, betul. Kalau yang hamzah ini, alif ini kan berarti mad. Kira-kira dia muqaddar atau muhaqqaq? Muqaddar. Muqaddar. Nah, kalau yang ini kan hamzah, kira-kira dia muqaddar atau muhaqqaq? Muhaqqaq. Muhaqqaq. Coba praktekkan Ustazah. Yang pertama dengan yang kedua. Yang pertama gorko. Iya. Yang kedua as-sama. Iya, betul. Masya Allah. Jadi yang pertama karena dia ini mad, sehingga jangan kita baca wan nazi'ati ghurqa. Ko. Nah, jangan kayak gitu. Ya, karena seakan-akan di belakang itu ada apa? Seakan-akan di belakang itu ada hamzah. Padahal tidak ada hamzah. Harusnya dia muqaddar, kosong. Ya. Muqaddar itu kan ada yang di al-jauf. Al-jauf itu artinya dia al-khola. Kemarin Ana salah, bukan al-khofa, tapi al-khola. Khola itu artinya kosong. Ya. Wan nazi'ati ghurqa. Ko. Ya, kosong. Ya. Beda dengan as-sama, karena dia muhaqqaq hamzah, ya maka ya dia ini dibaca jelas hamzahnya. Jangan kebalikannya. Was-sama. Nah, seperti itu. Ya jangan was-sama kebalik, harusnya ada hamzahnya. Ya kalau kita tidak baca ditekan belakangnya, maka seperti apa? Seperti di belakangnya itu tidak ada hamzah. Ya, seperti di belakangnya tidak ada hamzah seperti itu. Padahal kalau ada hamzah harusnya dibaca. Ya. Was-sama, seperti itu. Kalau belakangnya mad, maka wan nazi'ati gharqa. Ko. Ya, bukan ko. Seperti itu. Nah, lalu perbedaan yang kedua ya itu adalah kalau di Imam Ibnu Jazari itu mengatakan bahwa jumlah makhraj itu 17 karena alisannya itu 10, ya. Ada 10 makhraj, tapi kalau Imam Al-Farra mengatakan 14 karena lam dan ro itu digabung dengan makhraj huruf nun sehingga 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Ya, jadi 3 tambah 8 11, 11 tambah 2 itu 11 tambah ya 2 13 dan khaisum 1 jadi 14 seperti itu. Masya Allah. Baik, kita lanjut pembahasan kita di pembahasan ya, Imam Ibnu Jazari rahimahullah ta'ala berkata dalam kitabnya thumma li aqsal halqi hamzun ha'u thumma li wasṭihi fa'ainun ha'u adnahu ghainun kha'uha. Ya, kita akan masuk ke pembahasan baru insyaallah terkait dengan makhraj tenggorokan. Ya, sekali lagi sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Jazari di dalam matannya, ya, thumma li
terdapat pada aqsa. Aqsa ini artinya pangkal. Ya. Al-halqi itu artinya tenggorokan. Aqsal halqi, pangkal tenggorokan. Ada apa aja hurufnya? Ada hamzun, ha'u. Ada 2 huruf. Hamzah dan ha. Tsumma li wasṭihi, selanjutnya yang ada di wasat, yang ada di tengah, ya tengah apa? Tengah tenggorokan, fa'ainun ha'u. Ya, ada huruf ain dan ada huruf ha. Nah, penulisan huruf dalam tulisan Arab teman-teman semua ini untuk informasi juga. Ya. Kalau bukan untuk Al-Qur'an, ya, itu boleh penulisannya pakai hamzah ataupun tidak. Misalkan ha'u. Ya, boleh ha seperti ini atau boleh juga ha'u. Itu sama-sama boleh. Ya. Ha'u atau ha itu sama boleh. Ya, baik boleh pakai hamzah ataupun tidak pakai hamzah. Tapi kalau misalkan untuk membaca huruf muqatta'ah, kita pilihnya yang tidak pakai hamzah. Ya, seperti itu. Yang ketiga, adnahu ghainun kha'uha. Yang ketiga itu adalah adnahu. Arti adna itu artinya adalah ujung. Ya, ujung tenggorokan. Ya, ghainun, ada huruf ghain, kha'uha, dan juga ada huruf kha. Ya, seperti itu. Ya, jadi ibaratnya kalau misalkan kita gambarkan nih, ya, ini adalah tenggorokan. Ini adalah tenggorokan. Maka tenggorokan ini dibagi menjadi 3 bagian. Ya, menjadi berapa bagian? Menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama disebutkan di sini adalah aqsal halqi. Ya. Ya, ini adalah aqsal halqi. Untuk yang kedua disebutnya dengan wasatol halqi. Atau tengah tenggorokan. Dan yang ketiga disebutnya adalah adnal halqi. Nah, apa saja huruf yang ada pada pangkal tenggorokan? Huruf yang ada pada pangkal tenggorokan itu terdapat hamzah dan ha. Lalu yang di tengah tenggorokan ada huruf ain dan ha. Dan untuk ujung tenggorokan itu ada ghain dan juga kha. Ya. Aqsa artinya pangkal. Tengah tenggorokan. Dan ujung tenggorokan. Nah, dalam mempelajari makhraj ada sebuah kaidah. Ya, kaidah untuk bagaimana cara mencari makhraj. Cara mencari tempat keluarnya huruf itu bagaimana caranya? Kira-kira sudah ada yang tahu atau belum? Ya, bagaimana sih cara kita untuk mencari makhraj? Gimana? Fikri? Ustazah Wahbah tadi sudah buka mic? Iya, nggak mau ngomong, belum tahu, Ustaz. Belum. Cara mencari makhraj itu gampang. Caranya adalah kita sukunkan huruf yang mau kita cari. Ya, misalkan pembahasan kita ini kan yang pertama adalah hamzah. Ya, maka hamzah yang kita mau cari kita sukunkan.
Nah, coba hamzah sukun gimana kalau hamzah sukun? Ya, hamzah sukun tuh nggak ada suaranya. Tertahan. Ya, karena hamzah ini ya tenggorokan kita tuh betul-betul mengatup. Ya. Tenggorokan kita ini betul-betul mengatup. Ya. Sehingga tidak mengalir suara, tidak juga mengalir nafasnya. Nah, susah Ustaz. Kalau misalkan kita ini hanya mensukunkan huruf, maka kaidah yang kedua adalah menambahkan huruf bantu di depannya. Ya, huruf bantu di depannya. Contohnya misalkan kita ingin mencari hamzah, maka dibaca a-madnya ya, yang panjang lalu sukunkan, hamzah sukun. Sekali lagi Nah, di saat ya hamzah sukunnya itu sukun, maka disitulah letak daripada makhraj huruf hamzah. Ya, seperti itu. Ya, disitulah letak makhraj huruf hamzah. Ya, di pangkal tenggorokan secara teori, ya, tapi secara praktek silahkan rasakan sendiri-sendiri. Ya, a, i, u, itu kalau sukun. Lalu kita kalau Anda biasanya latihannya itu ditasydidkan. A, i, u. Ya. Lalu barulah harokat. A, I, U. Ya, jadi itu urutannya. Ya, biasanya Anda latihannya cukup di 3 kelompok itu aja. Ya, sukun, tasydid, dan harokat. Ya. Kenapa kok kita mengawalnya dari sukun sih? Ya, karena guru Anda menerangkan bahwasanya ketika kita berhasil membaca huruf dengan bagus dalam posisi sukun, ya, dan posisi sukun ini adalah posisi asli setiap huruf sebelum berharokat, pasti. Ya, huruf apapun sebelum berharokat pasti sukun dulu. Ya, misalkan huruf mim, ya. Mim sukun gimana? Ya. Nempel kan kedua bibirnya. Ya. Am. Ketika mau dhammah gimana? Mu. Ya, kalau lambatnya itu dulu gini dulu. Kalau mim sukun, mim dhammah, mu. Nah, jadi sebelum harokat pasti mu, sukun dhammah, seperti itu. Sehingga ketika kita bisa berhasil mengucapkan huruf dengan sempurna pada posisi sukun, maka ketika berharokat insya Allah akan bagus, ya, akan bagus harokatnya, ya, akan bagus vokalnya dan seterusnya. Ya, seperti itu. Jadi kita latih dulu, boleh sendiri-sendiri di rumah, ya, latihan, ya, kita sukunkan dulu dengan mad yang panjang. A, coba 1, 2, 3. A, kasroh. I, ingat kalau kasroh bibirnya itu direndahkan, ya, rahang kita direndahkan. I, afwan. I, ya, kalau dhammah mulutnya dimonyongkan. U, ya, itu kaidahnya. Wa kullu madmumun falan yatimma illa bi dhammi syafataini dhamma. Setiap yang dhammah monyongkan dengan sempurna. Ya, lalu untuk yang kasroh direndahkan. I. Ketika yang fathah dibuka mulutnya, infitah. A. Ya, bukan bukan gitu, tapi a dan seterusnya. Itu kalau misalkan posisi sukun. Bukan harokat ya. Sukun itu bukan harokat, sekali lagi. Ya, sukun adalah sukun, harokat itu cuma ada 3, fathah, kasroh, dan dhammah saja. Lalu dalam posisi tasydid,
a, a, i, u. Ustaz, katanya kalau misalkan ada dua huruf ya yang memiliki harokat sama maka dikembalikan dulu, terutama yang dhammah. Jadi kayak misalkan ini, u. Nah, itu nggak harus juga. Ya, itu hanya berlaku pada huruf-huruf tertentu saja, terutama untuk huruf-huruf yang mengalir nafasnya. Ya, afwan, mengalir nafas dan juga suaranya. Ya, sehingga kalau misalkan kita tidak mengembalikan posisi mulut kita yang harusnya u, ya, kalau kita tidak kembalikan maka akan berubah suaranya, maka kita harus mengembalikan. Tapi kalau yang kayak tadi hamzah dengan hamzah nggak ada perubahan suaranya, maka tidak perlu. Yang perlu itu misalkan sin, su, ya, dan seterusnya. Huruf-huruf yang tertentu lah, yang kalau kita tidak mengembalikan maka akan mengurangi kesempurnaan harokatnya. Seperti itu. Ya, lalu baru berharokat. A, I, U. Ya, jangan I, U. Jangan. Tapi A, I, U. Nah, ya, nanti kita coba beberapa orang yang mau mencoba. Sekarang kita lanjut dulu ke huruf hamzah, ke huruf H. Baik. Yang kedua, daripada makhraj yang ada pada pangkal hurufnya adalah hamzah dan H. Yang kedua adalah hurufnya H. Ya, huruf H. Nah, huruf H ternyata dia ini satu makhraj. Ya, satu makhraj dengan apa? Satu makhraj dengan huruf hamzah. Nah, ustaz-ustazah semua perlu diketahui untuk dua huruf. Sekali lagi nih, perhatikan ya. Untuk dua huruf yang berada pada makhraj yang sama, tapi memiliki sifat-sifat yang beda, nanti kita akan pelajari bab sifat, itu disebutnya mutajanisan. Ya. Sekali lagi, ada dua huruf yang berbeda, ya, ada dua huruf yang berbeda, tapi dia ini berada pada satu makhraj. Contohnya misalkan hamzah dan ha. Ya, hamzah dan ha. Maka ini disebutnya adalah huruf yang mutajanisan. Nah, dari awal Anda sudah kenalkan ya, sekali lagi ya, untuk istilah nanti mutamathilan, mutajanisan, mutaqariban, mutabaidan. Ini perlu dipelajari karena insya Allah akan berperan penting untuk pembelajaran tajwid ke depan. Ya. Sekali lagi Anda ulangi, untuk yang belum mencatat, yang khawatir lupa, untuk dua huruf yang berbeda, ya, namun berada dalam satu makhraj yang sama, ya, maka kedua huruf tersebut disebut huruf yang mutajanisan. Ya. Satu jenis makhrajnya, seperti itu. Lalu istilah mutamathilan untuk apa? Untuk huruf yang sama. Misalkan hamzah dengan hamzah itu mutamathilan. Ha dengan ha itu mutamathilan. Ain dengan ain itu mutamathilan. Ha dengan ha itu mutamathilan. Ya. Tapi untuk huruf yang berbeda tapi dalam satu makhraj yang sama itu disebutnya mutajanisan. Mutajanisan. Seperti itu. Lalu yang ketiga, kalau ada huruf ya yang berbeda namun makhrajnya berdekatan, contohnya misalkan ini antara hamzah dengan ain. Lihat, hamzah dengan ain ini berdekatan. Hanya terpisah antara makhraj yang satu dengan makhraj yang dua. Maka itu disebutnya mutaqariban. Ya, mutaqariban. Jelas ya? Lalu yang terakhir, yang keempat, kalau ada makhraj yang berjauhan, ya, hurufnya beda, makhrajnya jauh, maka itu disebutnya mutabaidan. Ya, gampang insya Allah. Kalau hurufnya sama, hamzah dengan hamzah, ha dengan ha, itu sebutnya mutamathilan. Kalau makhrajnya sama tapi hurufnya beda, maka itu mutajanisan. Makhrajnya dekat tapi hurufnya beda, mutabaidan.
makhrajnya jauh, hurufnya juga beda. Itu adalah mutabaidan. Ya, seperti itu. Jelas ya? Nah, jadi huruf H dengan hamzah dia itu mutajanis. Ya. Dia ini huruf yang satu jenis makhrajnya, itu di pangkal tenggorokan. Ya. Oke, kita latih sekarang. Huruf H sukun. Ya. Seperti tadi kaidahnya yang pertama disukunkan dulu hurufnya, ya lalu kita kasih huruf bantu di depannya. Contoh. Yang ngalir suaranya. Dan dia berat. Hati-hati. Karena huruf H ini dekat dengan huruf H, jangan sampai kita tertukar. Ya, bedakan antara dengan bedakan. Nah, baik. Sekali lagi. Ya, dialirkan nafasnya, ya hamznya dalam huruf H ini mengalir, ya, dan dia ini huruf yang paling lemah dalam huruf hijaiyah. Ya, karena memang sifatnya yang ada huruf H ini adalah huruf yang adalah sifat-sifat yang lemah. Seperti itu. Lalu yang kalau misalkan dia bertasydid bagaimana latihannya? Maka kita latih dengan tasydid. Sekali lagi. Ya, ngalir. Ya, jangan sampai kita baca seperti ini. Jangan kayak gitu. Ya. Atau jangan nah, jangan seperti itu juga. Ya, tapi kita alirkan nafasnya. Ya. Kasroh dhammah dan seterusnya. Barulah kita fathah. Ha, hi, hu. Ya, ha, hi, hu. Dan seterusnya. Itu adalah hamzah dengan ha. Ya, penulisan hamzah bagaimana? Hamzah ya ha, mim, zai, tak marbutoh. Ya, kalau misalkan ha, kalau dalam Al-Quran penulisannya ha dan alif saja ha. Ya, tapi kalau misalkan untuk penulisan di buku-buku biasa itu boleh pakai hamzah. Ya, haun. Ya, kayak tadi di baitnya. Tsumma li aqsal halqi hamzun fahaun. Ya, boleh juga ha tanpa hamzah boleh. Silahkan. Nah, sekarang silahkan dicatat ustazah semua terkait dengan apa saja sih kesalahan yang sering terjadi ya pada huruf hamzah dan huruf H. Ini anak kutip dari kitab Tajwid Musawwar karangan daripada Syekh Aiman Rusdi Syuaid. Ya, beliau menyampaikan bahwasanya kesalahan yang sering terjadi pada huruf hamzah yang pertama adalah ya, mentafkhimkan hamzah. Ya, tafkhimuha. Kita mentafkhimkan hamzah. Tafkhim itu artinya apa? Jadi ustaz-ustazah juga semua harus sudah paham terkait dengan istilah tafkhim dan tarkik. Tafkhim artinya tebal. Tarkik artinya tipis. Dan hamzah itu tipis. Ya, hamzah itu huruf yang tipis. Sehingga kesalahan yang pertama ya, ketika kita membaca hamzah itu adalah tafkhimuha. Ya, hamzah itu tipis. Sehingga kesalahannya adalah menebalkan hamzah. Misalkan sering terjadi di antara kita harusnya dibaca a'u, a'u, a, tapi kita bacanya dengan a'udzubillah,
a'udzubillah, ya. Atau malah seringnya kita baca lebih tebal lagi. A'udzubillahi minasyaitonir, ya itu salah. Ya karena ya hamzah itu tipis. Ya, jadi kesalahan yang pertama itu adalah menebalkan hamzah. Ya, harusnya dibaca a, a. Ya, jangan dibaca a. Ya. Yang kedua, ya, ini adalah tashiluha. Ya, kita mentashilkan dia. Ini salah. Ya tashiluha. Maksudnya gimana tashiluha tuh? Misalkan gini. Ada ayat, ini sering anak koreksi teman-teman, seringkali yang setoran ya atau yang talaki ya ketika ketika membaca ayat misalkan seperti ini, ya ayyuha. Ya ayyuha. Nah, di sini kan ada hamzah. Ya, ini ada hamzah. Dan ini bacanya mad. Ya. Harusnya dibaca ya ayyuha ya ayyuha. Tapi ketika kita mentashil ya melakukan kesalahan ini, banyak orang yang baca seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuha. Ya ayyuha. Itu salah. Ya, harusnya ya ayyuha dijelaskan, makhrajnya dijelaskan. Ya. Paham ya insyaallah ya. Baik. Yang ketiga ini adalah ya dha'fu sautiha, yakni melemahkan suaranya. Ya, melemahkan suaranya. Ya, dha'fu sautiha. Ya, contohnya misalkan pada kalimat as-sama tadi yang tadi kita pelajari di pembahasan apa tadi tuh? Pembahasan al-jauh. Ya, ada kalimat as-sama. Ingat belakangnya ada hamzah. Jangan kita bacanya kayak nggak ada hamzah. Ya, was-sama. Itu nggak boleh kayak gitu. Harus bagaimana? Harus ada tekanan. Was-sama. Ya, ada tekanan. Kenapa kok harus gitu? Karena makhrajnya muhaqqaq. Makhrajnya itu jelas. Ya, ada di pangkal tenggorokan. Ya. Was-sama dan seterusnya. Itu kesalahan yang sering terjadi ketika membaca huruf hamzah. Lalu kalau kita membaca huruf H, apa saja kesalahan yang sering terjadi? Kesalahan yang sering terjadi yang pertama, ini adalah sama seperti alif, seperti hamzah tadi, yakni tafkhimuha. Kita mentafkhimkan hamzah. Ya. Karena kan hamzah H ini kan dia harus ngalir hamznya. Sehingga saya bacanya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Itu salah. Ya, H itu yang kuatnya ya adalah hamznya. Aliran nafasnya yang kuat, bukan tekanannya. Bukan suaranya. Ya. Allahus somad. Itu salah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu salah. Ya. Harusnya sifatnya yang mencolok atau yang dominan itu sifat hamznya. Hamz itu artinya mengalir nafasnya. Ya. Bismillahi. Cukup gitu aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Bisa dipahami ya? Jadi ditekan berlebihan, takalluf itu juga salah. Ya. Seperti itu. Yang kedua,
Yang kedua itu adalah dha'fuha bisa babil mubalaghah. Ya, melemahkan huruf ha ya bisa babi dengan sebab al mubalaghah. Ya, apa ya? Mubalaghah ini berlebihan. Ya. Mubalaghah itu artinya berlebihan. Ya. Jadi yang kedua ini adalah sama ya. Dia ini dha'fuha bisa babil mubalaghah fi taba'ud. Ya, ketika merenggangkan tenggorokan kita. Karena kan makhraj ini ada di tengah tenggorokan kan. Nah, karena dia terlalu renggang sehingga membuat suara ha-nya ini lemah. Bismillahirrahman misalkan. Hirrahman tipis banget. Ya, atau kalimatnya misalkan contohnya ihdina. Saking terlalu lebar nih kita baca ihdinas nah gitu. Ihdinas ihdinas itu salah. Ya, harusnya tetap ada kadarnya. Ihdinas dan seterusnya. Ya, jadi yang kedua ini adalah melemahkan. Ya, melemahkan apa? Melemahkan hamas ya atau suara huruf ha bisa babil mubalaghah fi taba'ud. Ya, dikarenakan berlebihan ketika merenggangkan tenggorokan. Ya, seperti itu. Nah, yang ketiga membaca tidak jelas. Ya. Membaca kurang jelas atau tidak jelas ketika ada huruf ha yang beriringan. Ya, contohnya misalkan ada kalimat jibahuhum. Nah, ini ada dua huruf nih, ada dua huruf ha. Ya. Kadang kita bacanya jibahuhum, yang satu ha, yang satu ha. Ya. Ada tuh juga di juz 30 tuh anak sering apa tuh ayat yang lupa di surat-surat awal tuh antara An-Naba atau An-Nazi'at kalau nggak salah. Itu ada juga ha yang berurutan tapi dibacanya yang satu kadang jadi ha gitu. Jadi dijelaskan jibahuhum ya. Atau juga kadang kita tertukar antara ha dengan ha. Misalkan contohnya sabbihu. Ya, ini kan tidak diidgham kan? Ya, bukan di sabbihu, bukan itu. Tapi sabbihu. Ya, ha dulu baru ke ha. Ya, sabbihu dan seterusnya. Kadang kita terkecoh gitu di situ ya. Yang keempat ya itu melemah suaranya ketika waqaf. Ya, melemah ketika apa? Ketika waqaf. Misalkan contohnya ada kalimat maliyah. Ma auna anni maliyah. Ya, harusnya dijelaskan ha-nya di akhir maliyah. Ya, tapi karena kita terlalu cepat misalkan atau tidak terlalu fokus, ya maka ha-nya ini melemah. Ma auna anni maliyah dan seterusnya. Ya, seperti itu. Itulah kesalahan-kesalahan yang secara umum terjadi pada huruf hamzah dan juga huruf ha. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kita pada malam hari ini hanya membahas antara hamzah dan ha dulu saja. Tapi silakan untuk hafalannya bisa dipahami di tabel
sudah Ana share di grup, itu dibaca-baca aja. Ya, kita pahaminya adalah makhraj itu dibagi ada 17, dari 17 makhraj dibagi menjadi 5 kelompok, ada al-jauf, tenggorokan, lidah, 2 bibir, dan juga rongga hidung. Yang di al-jauf hurufnya mad, hamzah, alif, waw, dan ya. Ya, alif mad, waw mad, dan ya mad. Lalu yang tenggorokan dibagi 3. Ya, ada aqsal halki, pangkal tenggorokan, ada wasatol halki, tengah tenggorokan, dan ada adanal halki, ujung tenggorokan. Ya, yang ada di pangkal tenggorokan itu ada 2 huruf yang mutajanis. Ingat, apa itu mutajanis? Huruf yang makhrajnya sama tapi nanti sifatnya beda. Ya. Itu ada hamzah dan ha. Seperti itu. Di hamzah, kalau anak tanya di mana makhraj huruf hamzah, jawabannya pangkal tenggorokan. Di mana makhraj huruf ha, jawabannya pangkal tenggorokan. Huruf apa saja yang satu makhraj atau mutajanis dengan huruf ha, maka jawabannya adalah hamzah. Huruf apa yang mutajanis dengan hamzah, maka jawabannya adalah ha, dan seterusnya. Seperti itu. Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Insyaallah. Jelas ya? Coba Ana mau nanya, Ridwan. Ya Kak. Huruf yang makhrajnya sama, sifatnya sama, alias hurufnya juga sama, disebut apa? Mutajanis. Siapa yang mau bantu? Anak mutamasilan, Kak. Iya, mutama. Sama si lain. Iya kan disebutnya mutamasil. Ya, mutamasilan. 2 huruf yang semisal. Ya, semisal itu berarti apa? Semisal itu ya sama. Ya. Hamzah dengan hamzah, mim dengan mim. Seperti itu. Coba lihat di layar. Ya. Apa nama ketika 2 huruf yang makhrajnya berdekatan kayak hamzah dengan ain? Mutaqarribain. Iya, mutaqariban. Ya, boleh mutaqariban, boleh mutaqaribain ya, cuman karena dia rofa jadi mutaqariban. Lalu kalau misalkan makhrajnya sama, nanti di sifatnya beda, kayak ain dengan ha, apa namanya? Coba Anda pilih raudhah. Raudhah ini apa namanya? Cibino. Mutajanisan. Iya, ya mutajanisan. Oke. Kalau makhrajnya jauh, hurufnya beda? Mutabaidan. Iya, nah gampang ya. Jadi teman-teman, kenapa sih di bab mim sukun ada hukumnya idgham mutamatsilan? Coba siapa yang mau ngejelasin? Karena kan udah paham ya harusnya. Huruf mim sukun. Coba Anda mau nanya deh ke siapa nih? Ke Kak Serlin. Kak Serlin masih on nggak? Masih on matanya nih. Bisa nggak? Oke, coba Ana mau siapa dong? Game baby. Nah, terus siapa ya, misalkan Seres ini, Seres siapa sih Seres? Bu Ulfah, nih Bu Ulfah. Coba deh yang bisa aja, yang bisa menyebutkan hukum mim sukun ada berapa? Boleh. Ridwan Kak. Ridwan, hukum mim sukun ada berapa, Wan? Ada 3. Yang pertama. Idhar syafawi. Yang kedua. Idgham mutamasilain. Yang ketiga. Ikhfa syafawi. Nah, idgham mutamatsilan. Apa hurufnya? Gimana Kak? Idgham mutamatsilan apa aja hurufnya? 1. Apa? Mim. Mim kan? Nah, di pembahasan mim sukun
Ketika ada mim sukun ketemu dengan mim disebutnya Silain. mutamasilan. Silain. Ya, kenapa? Karena ketemu huruf yang Sama. sama. Itu gampang. Coba nih, Anak kasih contoh. Ada huruf yang ini nih. Ada kalimat abadtum. Oke. Ini dibacanya abadatum atau abadtum? Yang kedua, Kak. Abadtum. Langsung ke huruf ta kan? Nah, kira-kira ini namanya idgham apa? Idgham mutamasilan, idgham mutajanisan, idgham mutaqariban, atau idgham mutabaidan? Ayo, idgham apa nih? Mutaqaribain. Idgham idgham apa coba? Ayo. Siapa nih? Supian. Wih, ada Kak Supi. Ajib. Idgham mutajanisan, betul. Kenapa? Karena kalau kita lihat nih, kita lihat di tabel nih. Ya. Huruf dal dengan ta itu satu makhraj. Tuh. Huruf dal dan ta itu satu makhraj. Apa tadi pengertiannya? Ya, kalau ada dua huruf yang berbeda tapi berada dalam satu makhraj, maka namanya mutajan. Lagi, Anak kasih contoh lagi satu lagi. Apa ya? Ada ayat alam nakhluk. Oke. Alam nakhluqukum atau alam nakhluqukum? Yang mana yang betul? Sama kayak tadi, Kak. Iya. Alam nakhluqukum diidghamkan berarti secara kamil. Nah, kira-kira ini idgham mutamasilan, mutajanisan, mutaqariban atau mutabaidan? Mutaqariban. Kenapa mutaqariban? Karena berdekatan makhraj dan sifatnya kan? Yes. Betul. Ya. Karena huruf qaf dan kaf ini berbeda makhraj, tapi makhrajnya berdekatan. Tuh lihat. Ya, hanya terpisah satu makhraj aja. Ya. Seperti itu. Paham ya sekarang ya? Jadi kita sebetulnya udah lama banget udah paham terkait dengan idgham itu ada mutamasilan, ya mutajanisan, mutaqariban. Cuman kita bingung definisi dari masing-masingnya itu apa. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita mereview kembali lah ya apa saja yang sudah pernah kita pelajari beberapa tahun yang dulu seperti itu. Baik, ada pertanyaan lagi? Kira-kira? Ada, Kak. Waduh. Kumaha Kang Supi? Kak Supi sehat? Gila. Ini Ana mau bertanya terkait Hamzah tadi, Kak. Kan suara Ana gede ya gitu, kalau kata orang sih kayak abah-abah gitu ya. Nah, jadi belum bisa membedakan antara Hamzah yang dibaca tafkhim dengan yang tidak tuh, belum bisa ngebedain, Kak. Misalkan tadi kayaknya tipis tuh bedanya Kakak nyontoinnya tuh antara A, nah itu tebal apa udah cukup tipis gitu, soalnya suaranya gede. A'udzubillah. Nah kalau gitu udah betul belum hamzahnya? Baik, bismillah. Jadi Terima kasih. ya Kak Sufi sama-sama. Jadi teman-teman semua sebetulnya teori ini akan bisa kita ketemu prakteknya ketika kita talaki. Ya. Kita kadang sudah mempelajari, oh kalau lidahnya kayak gini tipis, oh kalau lidahnya kayak gitu tebal dan seterusnya. Cuman tetap aja
kadang kita menguasai teori, cuman prakteknya belum. Nah, sehingga apa namanya, yang perlu kita lakukan setelah kita mengetahui teorinya ini adalah dengan bertalaki, ya, bertalaki langsung dengan guru-guru yang berkompeten pastinya, kayak gitu. Nah, antara tebal dan tipis, ya, terutama untuk huruf hamzah, ya, itu yang menjadi pengaruhnya adalah di itmamul harokah. Ya kadang yang seharusnya fathah itu kan apa tuh matanya itu? Fathah itu harusnya wal maftuhu bil fathi fahama. Ya, itu kata muallif. Ya, dan fathah itu ya dengan cara iftah, ya, dengan membuka mulut. Ya, iftah tuh mulutnya dibuka. Ya, jadi bukan hanya sekedar di bawah tapi ke sampingnya juga dibuka, ke atas bawahnya dibuka. Ya, sehingga akan beda tuh antara yang harusnya dengan dengan kayak gitu. Dan pasnya kayak gimana? Pasnya harus talaki. Ya. Dan masing-masing guru itu punya tingkat sensitivitas yang berbeda. Ya, tergantung dari daerah mana dia berasal. Contohnya misalkan anak talaki ke Syekh Sameh Kasupi, itu beliau lebih kepada lahjah Mesir tuh kayak ke gituan kan. Jadi harus eh 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 ya, itu kalau lahjah Mesir. Tapi kalau ke Ustadz Diana cukup itu udah cukup. Dengan itu kalau secara apa ya? Secara apa ya? Telinga kita ya. Itu kayak beda banget kalau yang talaki ke Syekh. Ya kayak harus gitu. Eh. Ya, cuman kalau Syekh Yana ya cukup gitu. Jadi nggak bisa dikadar segini udah cukup belum. Kalau lagi belajar teori kayak gini itu nggak bisa, harus talaki. Ya talaki dengan guru yang berkompeten. Nah gitu. Kasupi insya Allah lah kan talaki ke saat siapa teh? Kasupi teh di Cianjur ya. Itu dari Mulai lagi. Kenapa? Belum mulai lagi, Kak. Oh belum mulai lagi. Tapi ini antum udah di Al-Kahfi belum Kak? Udah di Al-Kahfi. Oke, besok kita janjian Oke, anak talaki Al-Fatihah gantung ya. Anak menganterin kitab doang. Kayak gitu Kak Supi. Jadi insya Allah jawabannya antum mah ditalaki aja. Praktek secara teori mana udah cukup, antum udah paham. Belum. Anak minta ikutan gitu, kan bisa. Allah. Jadi intinya di ini aja Kak Supi di posisi mulutnya diatur, jangan terlalu dibuka, tapi diringankan aja, i, u, tapi gak usah takaluf juga terlalu nggak gitu juga, biasa aja, ya bedain aja antara dengan itu kan udah beda jauh. A'udzubillah dengan itu akan terdengar beda kayak gitu. Siap, Kak. Atur nuhun. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut sedikit? Udah jam 9 nih. Kita mau lanjut praktek atau enggak nih kira-kira? Boleh diketik di kolom chat ini Kak, ada 6 chat ternyata. Kita lanjut teori kita lanjut praktek di ini atau tidak, atau kita cukupkan aja udah jam 9 ternyata nggak kerasa ya. Masya Allah, kita mulai tadi jam 8 sekarang udah jam 9 aja. 7.30 kira-kira
Kayaknya kita cukupkan aja ya. Khawatir udah capek. Karena sekarang kita udah masuk. Oh lanjut, ini siapa? Coba Anda pengen teman-teman mengetik kira-kira lanjut atau tidak. Kalau lanjut paling kita 30 menit aja. Terkait dengan di tengah. Bagaimana sih cara kita memulai di tengah? Oh, oke. Oke. Pada lanjut ya. Kita lanjut dulu ya, berarti bismillah. Oke, sebelumnya Ana ingin tanya dulu ya. Lanjut sampai besok, insyaallah. Oke, Ana ingin tanya dulu, siapa yang masih ingat ketika kita memulai di awal surat itu ada berapa cara? Antara isti'adzah, basmalah, dan awal surat. 4. Ada 4 surat. Ada 4 cara. Ya, ada 4 cara betul. Cara yang pertama, Wakof. ya wakof semua. Cara yang kedua, Wakof wasal. ya wakof wasal. Cara yang ketiga, Wasal wakof. Cara yang keempat. Wasal wakof. iya, cara yang keempat, Wasal wasal. wasal. Nah, terus kalau hukum isti'adzah apa? Hukum isti'adzah di awal dan di tengah. Sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Kalau hukum isti'adzah di awal surat, hukum basmalah di awal surat. Wajib. Iya. Kalau hukum basmalah di tengah-tengah surat, Boleh bukan? boleh. Ya betul. Hukumnya boleh. Ya. Khuyiro. Silahkan pilih mau baca boleh, enggak juga boleh. Nah, sehingga kira-kira ada berapa cara sih ya kalau kita mau memulai di apa? Memulai di tengah-tengah surat. Nah, paling tidak ada 6 cara. Ya. Ada 6 cara ketika kita mau memulai di tengah-tengah surat. Ya, jadi kalau kita memulai misalkan isti'adzah, basmalah, terus tengah-tengah surat. Itu ada berapa cara? Nah, kayak gitu. Nah, untuk cara yang pertama, ketika kita membaca isti'adzah, basmalah, ini kalau kita pakai basmalah ya di tengah suratnya ya. Tengah surat. Ya, misalkan apa ya di sininya anin naba'il azim. Oke. Ya, antara isti'adzah, basmalah, dan tengah-tengah surat. Nah, ada berapa cara? Ini sama caranya seperti kayak isti'adzah, basmalah awal surat. Ya, yaitu wakof. Contoh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anin naba'il azim, dan seterusnya. Itu kalau cara yang pertama. Cara yang kedua, ini wakof, ini wasal. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anin naba'il azim. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Anin naba'il azim. Baik. Cara yang ketiga sama lagi, tinggal geser wasalnya di sini, qafnya di sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anin naba'il azim.
Dan cara yang keempat itu adalah wasal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 'Anin naba'il 'azim. Nah, ini kalau kita mau pakai basmalah. Ya, tapi kalau misalkan jadi ada 4 cara ya. Kalau misalkan kita pakai basmalah. Tapi kalau misalkan kita nggak pakai basmalah ada berapa cara? Cuman ada 2 cara aja. Ya, tambahannya kalau misalkan isti'adzah lalu langsung ke anin naba misalkan. Ya, caranya adalah yang pertama waqaf, yang kedua wasal, itu doang. Ya, jadi ini cara yang kelima, ini cara yang keenam. Ya, contohnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 'Anin naba'il 'azim. Itu silahkan. Atau cara yang terakhir yang keenam itu diwasal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Diwasal ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim 'anin naba'il 'azim dan seterusnya seperti itu. Jadi ada 6 cara ya kalau kita mau memulai di tengah-tengah surat ya. Kan kemarin kita udah bahas kalau di awal suratnya ada 4 cara. Nah, sekarang kita bahas di tengah suratnya ada 6 cara. Nanti kita bahas di akhir surat An-Naba ke An-Nazi'at nanti insyaallah tentang bagaimana menyambung 2 surat. Ya, menyambung 2 surat itu ada 3 cara yang diperbolehkan dan 1 cara yang tidak diperbolehkan. Apa saja itu nanti insyaallah kita bahas. Nah, kita lanjut ke prakteknya insyaallah. Ya, tadi sudah dicatat mudah-mudahan. Kita lanjut ke ayat yang kedua. Oke, siapa yang mau baca duluan? Kita batasi deh 5 orang aja, paling banyak. Nanti memulainya silakan pilih salah satu dari 6 cara tadi. Ya, silakan siapa yang mau duluan baca. Mana Ustaz? Oke, boleh Raudho, silahkan Raudho. Berarti sekarang Dari ayat yang 2. mana Ustaz? Sekarang ayat yang kedua ya. Boleh salah satu aja dari 6 cara itu. Yang waqaf wasal Ustaz. Boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 'Anin naba'il 'azim. Oke, lanjut sampai ayat 3. Alladzi hum ayat ketiga kan tadi? Iya. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Nah, Masya Allah, ajib. Udah betul. Ya, insya Allah. Udah cukup. Koreksinya nanti aja dulu. Secara umum. Lalu siapa lagi? Ya, tadi Raudho memakai cara yang kedua. Ya, waqaf wasal. Ya, isti'adzahnya waqaf, lalu basmalah dan tengah suratnya itu dengan wasal. Ayo, siapa orang yang kedua yang mau coba? Nanti kita bedah nih apa aja ya hukumnya. Ada lagi yang mau coba? Kalau nggak ada kita cukupin langsung bahas hukum tajwidnya. Fikir yang mau coba, Fik? Cek. Halo Ustaz, Ana Ustaz, nggak apa-apa. Oke. Boleh Kak Sufi. Bismillah. Ayat yang kedua dan 3 ya? Iya. Ana pakai yang wasal aja.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 'Anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Nah, di kho-nya Kasupi ngalir Kasupi mukhtalifun. Mukhtalifun. Siap, Zat. Mau nanya sedikit boleh, Zat? Boleh. Atau terkait misalkan ayat 1 Al-Baqarah nyambung dengan ayat 2-nya, Ana belum tahu Zat gimana itu. Oh, kalau Al-Baqarah ayat 1 ayat 2 mah normal aja. Alif Tapi Lam. nanti yang beda itu di surah Ali Imran ayat 1 sama ayat 2. Gimana, Zat? Kalau Al-Baqarah normal. Alif Lam Dzalikal kitabu la raiba fihi. Bang Zat, ya kedengeran sempat putus. Kalau di Al-Baqarah Alif Lam Dzalikal kitabu la raib. Normal tuh, dibaca ilhar. Mimnya dibaca izhar ya. Nah, itu kalau di Al-Baqarah. Oke. Tapi kalau di surah Ali Imran ya, kan sama-sama alif lam mim kan tuh ya. Cuman permasalahannya adalah di ayat 2-nya itu Allah yang di depannya itu adalah hamzah wasal, bukan hamzah qat, bukan hamzah qata, tapi hamzah wasal. Sehingga dibacanya gini. Ada dua cara sebetulnya. Ya. Cara yang pertama, mimnya 6 harokat dengan diganti harokat fathah. Contoh, Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Gitu. Ya, itu cara yang pertama. Jadi 6 harokat ya. Tapi cara yang kedua, mimnya cukup 2 harokat. Ya, mimnya cukup 2 harokat. Oke. Yang pertama itu mimnya dibuat 6 harokat dan dikasih harokat fathah. Ya, contoh Alif Lam Mim Allahu la ilaha illahu. Ya, kayak gitu. Jelas ya suaranya? Jelas, Zat, jelas. Nah, jadi mimallahu itu 6 harokat. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua itu mimnya 2 harokat aja. Ya, mimnya 2 harokat aja. Contoh Alif Lam Mim Allahu la ilaha illahu. Itu yang cara yang kedua. Ya, jadi yang pertama mimnya dibaca 6 harokat. Mim Allahu. Cara yang kedua mimnya cukup 2 harokat aja. Mim Allahu kayak gitu. Tapi mana yang lebih utama? Yang lebih utama yang dibaca dengan 6 harokat. Kayak gitu Kak Supi. Jelas ya? Jelas, Zat. Siap. Atur nuhun. Siap. Oke, kayak gitu. Sampai mana tadi kita? Oke lah, tadi insya Allah di kho-nya dialirin aja. Jadi huruf-huruf yang rokhawah, huruf-huruf yang mengalir suaranya dialirkan. Jangan mukhtalifun, tapi mukhtalifun. Dijelasin. Ya, pokoknya jangan sampai ada jeda, jangan ada sampai ada saktah. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Mukhtalifun. Jangan mukhtalifun. Jangan kayak gitu. Satu lagi deh, satu orang lagi. Ada yang mau baca? Sebelum kita tutup.
Oke. Kalau nggak ada, coba. Ustaz, Oh, boleh Ustazah. Ustazah Wahbah boleh. Ada barusan yang buka mic kayaknya, Ustaz. Siapa? Nggak tahu siapa barusan. Oh, Kak Serlin. Serlin. Boleh, Kak Serlin, boleh. Bacanya biasa aja nggak apa-apa, Kak Rey? Boleh, biasa aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anin naba'il 'azim. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Di kho-nya lebih kuatin lagi. Mukhtalifun. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Nah, ya. Kho. Jangan sampai nanti kho ini ketukar sama ha. Karena kan dekat lagi. Sekali lagi, ini berhubungan dekatnya makhraj. Ya. Karena dekat antara kho dengan ha, hati-hati nanti harusnya mukhtalifun malah muhtalifun. Ya, coba sekali lagi. Alladzi hum Fihi mukhtalifun. mukhtalifun. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Iya, mukhtalifun. Nah, terus yang kedua ini nih. Tadi kayak gini, Kak Serin baca kayak gini. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Talifun. Itu nggak boleh. Paham nggak di mananya? Di mukhtalifunnya. Mukhtalifun, talifun. Itu disebutnya ikhtilas. Ya. Harusnya mukhtalifun. Jadi kadar talinya itu harus sama dengan tata. Gimana nggak jelasnya ya? Kan kalau tata misalkan tata, tali itu harus gitu sama. Misalkan tata jangan tali. Itu kan beda tuh. Tata, tali kan beda ketukan. Jadi nggak boleh gitu. Mukhtalifun itu nggak boleh. Harus mukhtalifun. Nah, datar. Ya. Jadi contohnya seperti ini. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Talifun. Mukhtalifun. Coba. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Nah, kayak gitu. Ya. Jadi jangan alladzi hum fihi mukhtalifun. Talifun aja gitu. Nah, sip, mantap. Boleh Bu Ustazah Wahbah? Boleh. Ya, syukran, Ustaz. Nah, Ayat bismillah. keberapa, Ustaz? Kemarin kan ayat 1 ya, berarti sekarang ayat kedua, ketiga. Oh iya. Mohon koneksinya, Ustaz. Nah, insyaallah. A'udzu billahi minasyaiton. Sebelumnya Ana mau tanya Ustadz, untuk isti'adzah ini sebenarnya untuk pengucapan huruf dal itu apa perlu kembali ke posisi bibir semula atau sedikit itu Ustadz? Lebih kepada nggak perlu sebetulnya. Oh, nggak perlu. A'udzu itu aja. Karena kembali ataupun tidak kembalinya si bibir itu tidak mempengaruhi suara dal sebetulnya. Zu. Ya. A'udzu billah, zu. Ya. Jadi itu aja alaminya aja. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Stop dulu Ustazah. Di Ya. itu di Rohim yang kemarin Rohim. Apa masih ingat ceritanya? Gimana? Jangan seperti ditasdid ya. Itu dia, betul. Oh ya, gimana Ustaz?
Bismillahirrahmanirrahim. Rohim, langsungin aja. Rohim, jangan rohim. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Sudah. Anin naba'il azim. lanjut. Iya. Iya, lanjut. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Mukh. Kurang mengalir ya, Ustaz. Iya, mukhtalifun. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Nah, kayak gitu, kurang lebih. Ya, insyaallah. Insyaallah itu aja catatannya Ustazah. Jadi tadi Iya. di basmalahnya tolong diperbaiki lagi. Ya, diperhatikan sebetulnya. Insyaallah sudah baik. Ya, diperhatikan saja. Karena kadang nggak sadar kita tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rohim. Kayak gitu lambatnya tuh. Itu apa karena itu sebabnya apa karena anak terlambat menurunkan rahangkah atau apa ya kira-kira, Ustaz? Itu karena apa ya? Rohim ya karena nggak sadar aja mungkin ya. Ya. Jadi kecepatan makhrajnya dibandingkan harokatnya. Oh iya. Ustaz. Karena kan setiap huruf yang berharokat pasti sukun dulu kan. Nah, harokatnya telat. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Rohim. Jangan rohim gitu. Ya, itu diperhatikan. Masih sama berarti ya catatannya ya untuk di basmalahnya. Yes. Dan di kho tadi kho-nya lebih dikuatkan lagi karena kho di sini kho-nya sukun sebelumnya dhammah tebal dia. Kondisinya harus tebal. Alladzi hum fihi mukh. Ya dia tafkhim dibacanya. Kalau ini Ustaz. Karena pernah dengar katanya untuk melafadzkan huruf kho itu tidak perlu terlalu ngorok seperti ngorok itu karena itu bagaimana? Betul, jangan terlalu intinya jangan, kan kita sudah membahas terkait dengan cara pengucapan makhraj, intinya jangan takalluf itu berlebihan, tapi jangan pula kita ini ta'assuf. Ya, ta'assuf ini asal-asalan. Ya, misalkan kho berlebihannya mukhtalifun itu berlebihan. Tapi jangan juga ta'assuf jadi mukhtalifun itu juga ta'assuf. Jadi intinya dapat makhraj kho-nya dan dibaca tebal tipisnya tuh pas. Ya. Itu mukhtalifun seperti itu. Ya, syukran Ustaz. Jazakumullah khairan. Amin. Jadi takalluf tuh bahasa lainnya itu adalah memberatkan diri gitu, membebani diri itu. Sampai bacaan itu seakan-akan berat. Ya, padahal perintahnya itu adalah bil lutfi fin nutqi. Ya, dengan lembut pengucapannya. Gitu. Taib. Itu dulu mungkin. Fikirnya nantilah. Hah? Oh, mau nyoba. Fikirnya nanti gampang sama Karya, besok juga setoran lagi insyaallah. Dah, kita bahas. Anin, apa itu hukumnya? Anin. Ayo. Anin. Alif lam syamsiyah, Ustaz. Alif lam syamsiyah, betul. Nun bertasydid, apa itu hukumnya? Gunnah. Gunnah nun yang bertasydid apa berarti tingkatan gunnahnya? Tebak. Kamil, nakis, atau apa? Kamil. Iya, kamil, betul. Ya, gunnah yang kamil, gunnah yang sempurna. Nanti insya Allah di pekan depan kita bahas sedikit terkait dengan gunnah, tingkatan gunnah insya Allah. Mudah-mudahan ada waktunya. Lalu anin naba'il, apa tuh? Alif lam qamariyah atau izhar qamariyah. Ya, alif lam qamari atau ilhar qamari. Nanti istilah ilhar itu ada 5, ya, ada 5 tempat istilah ilhar itu. Mungkin saat ini yang kita ketahui ilhar itu ada ilhar halqi,
ada izhar syafawi, ya udah cuman 3 itu. Tapi ternyata nanti ada istilah izhar qamari atau alif lam syamsiyah, ada izhar mutlak, dan ada izhar riwayah. Insya Allah nanti pun kalau ada waktunya kita akan bahas. Lalu anin naba'il azim. Apa hukumnya itu? Azim. Mad arid li sukun. Berapa harokat mad arid li sukun? 6. 2, 4, 6. Iya, mad arid li sukun ini 2, 4 atau 6. Boleh, silahkan. Anak mau baca 6 harokat boleh nggak? Boleh. Tapi semuanya harus sama. Ya. Anak mau baca 4 harokat boleh nggak? Boleh. Tapi semuanya harus sama. Anak mau baca 2 harokat boleh nggak? Boleh juga. Tapi semuanya harus sama. Ya. Alladzi apa tuh hukumnya? Alif lam qamariyah. Nah, kan pasti kekecoh di sini. Alif lam qamariyah atau alif lam syamsiyah? Alladzi Syamsiyah. Syamsiyah. Belum Syamsi. Apa tandanya? Kan itu lamnya dibaca jelas tuh, ada lamnya. Betul. Tandanya ada Did. tasdid. Jadi ingat, alif lam qamari itu tandanya sukun. Ya. Contoh tuh lihat di ayat 2. Anin naba'il ya, al-azim. Itu kan sukun tuh lamnya. Nah, itu qamari tandanya. Tapi alladzi ini juga kan lamnya dibaca jelas. Berarti dia qamari dong? Enggak. Tandanya qamari itu tandanya syamsiyah itu adalah tasdid salah satunya. Ya, selain diidghamkan, ya tandanya yang zahir yang nampak itu adalah tasdid. Jelas ya, Fik? Ya, Karai salah. Ya, alladzi itu adalah lam syamsiyah atau idgham syamsi. Alladzi apa tuh nya? Mad tabi'i. Mad tabi'i, betul. Mad tabi'i hurufnya ada berapa? Ada 3. Ada 3, apa aja? Alif waw ya. Alif mad, waw mad, dan ya mad. Ingat, menjelaskan huruf tabi'i itu harus dengan penjelasan. Baik alif sebelumnya fathah, ya sebelumnya ya sukun, ingat, ya sukun sebelumnya kasrah atau waw sukun sebelumnya dhammah. Ya, atau alif mad, waw mad, dan ya mad. Ya, jangan langsung alif waw ya. Nah, karena waw nanti punya makhraj sendiri, ya punya makhraj sendiri. Seperti itu. Bagus. Alladzi hum fi Tabi'i. hum. Oh, hum. Izhar syafawi. Itu. Ilhar Syafawi. Rafawi, betul. Ketika ada huruf mim sukun dibagi berapa hukumnya? 3. Ya, tadi yang disebutin sama Ridwan, apa aja Fikri coba menanya. Hukum ilhar syafawi. Ada apa tadi, Kak? Hukum ilhar syafawi ada apa aja? Apa tadi? Ilhar syafawi. Ayo. Siapa yang mau bantu? Udoh ngetik doang beraninya nih. Cemen. Gak bisa buka mic. Ya, ilhar syafawi. Apa namanya, hukum mim sukun itu ada 3. Ya, ada ikhfa syafawi, idgham mutamatsilan, sama ilhar syafawi. Ya. Huruf ikhfa syafawi apa aja? Siapa nih? Ana mau nanya. Siapa yang bisa jawab aja lah. Yang aktif aja yang ya, apa? Ketika mim sukun bertemu dengan huruf ba. Iya, mim sukun ketemu huruf ba, betul. Aktif aja nggak apa-apa, buka mic-nya langsung gitu. Terus idgham mutamatsilan apa hurufnya?
Kalau mim sukun bertemu dengan huruf mim. Iya, mim sukun bertemu huruf mim. Berarti ikhfa syafawi, izhar syafawi hurufnya apa? Semua huruf hijaiyah Gitu. kecuali Selain mim selain dan ba. mim dan ba. Betul. Nah, ini mim sukun ketemu fa. Ya, mim sukun ketemu fa. Ingat nih, catat teman-teman, catat ini peringatan. Imam Syekh Sulaiman Al-Jamzuri menyampaikan dalam kitab Tuhfatul Atfal. Ya, beliau menyampaikan bahwa wahdar lada wawin wa fa'an takhtafi liqurbiha walittihadi fa'rifi. Ya. Wahdar lada wawin wa fa'an takhtafi liqurbiha walittihadi fa'rifi. Intinya adalah hati-hati, ingat ya, hati-hati ketika kita bertemu dengan mim sukun yang bertemu dengan huruf fa atau huruf waw. Ya. Ketika kita bertemu huruf fa atau huruf waw. Kenapa memang? Liqurbiha walittihadi fa'rifi. Liqurbiha karena makhrajnya itu dekat. Ya. Makhrajnya dekat antara fa dengan waw itu dekat dengan huruf mim. Ya, makanya kadang kita baca kayak gini. Alladzi hum fi. Ya, mimnya belum sempurna tapi langsung ke fa. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Itu salah. Ya. Atau di surat Al-Fil tuh. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'asab. Alam yaj'al kaidahum. Harusnya kan kayak gitu, hum fi. Tapi kadang kita baca alam naj'al kaidahum hum fi tadlil kayak gitu. Itu tidak boleh. Ya, jadi hati-hati ketika ada mim sukun ketemu huruf fa atau huruf waw. Ya, itu di kitab Tuhfatul Atfal. Wahdal lada wawin wa fa'an takhtafi. Di sini ada nggak yang ngafal kitab Tuhfatul Atfal? Deiren udah selesai. Ada yang lain selain Irena? Selain Irena Triani? Belum ada ya? Nah, jadi hati-hati tuh. Ya, ketika ketemu mim sukun ketemu huruf fa atau mim sukun ketemu huruf waw itu hati-hati. Ya, hukumnya izhar syafawi. Fi apa itu? Fi Tabi'i. matobi'i. Hi. Nah, itu hak saktah di situ kenapa nggak dibaca mad itu mad silah? Kenapa nggak dibaca alladzi hum fihi mukhtalifun? Karena sebelumnya sukun kan Ustaz. Iya, betul. Jadi hak saktah ini akan dibaca panjang ketika diapit oleh dua harokat. Contoh lihat di ayat 15. Lihat di halaman 5 di ayat 15. Linukhrija bihi habbaw wa nabata. Kenapa hi-nya kok dibaca panjang? Lihat. Kenapa hak saktahnya dibaca marsilah? Karena hak saktahnya berada di tengah-tengah harokat. Ba-nya berharokat, ha-nya juga yang di depan berharokat fathah. Sehingga karena hak saktahnya ada di tengah-tengah harokat, dibacalah dia jadi matsilah. Linukhrija bihi habban wa nabata. Kayak gitu. Beda sama yang alladzi hum fihi mukhtalifun. Karena sebelum haknya itu dia ya sukun, ya yang tidak berharokat, maka dia tidak dibaca sila. Faham nggak? Paham nggak? Paham ya? Tapi ada satu pengecualian dalam Al-Quran. Ya. Sebelumnya ia sukun, tapi hanya tetap dibaca panjang. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Di surat apa? Yang tahu dapat hadiah. Yang tahu dalam waktu 5 detik dikasih hadiah pulsa 50.000. 1, 2,
2, 3, 4, 5. Nggak ada yang tahu. Ingat ya. Al-Baqarah. Enggak, bukan. Dari Al-Baqarah. Anak kasih waktu 3 detik lagi. 50.000. Bentar 1, Kak, bentar. 2, Tambahin ya. 3. Nggak ada yang tahu juga. Di surah walam yasilha mudman qabla sukun bal sahabana mukarrabin wasilahu fi di surah Al-Furqan, bukan di Al-Baqarah, bukan di An-Naba. Ayat berapa ya, lupa. Pokoknya kalimatnya itu fihi muhanan. Al-Furqan ayat 69. Lihat. Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Ya, jadi walaupun ya sukun ya, sebelum hak domirnya itu adalah ya sukun, tapi hi-nya tetap dibaca panjang. Fihi muhana. Ya. Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Gitu. Jadi sudah fair ya teman-teman semua, karena sudah sampaikan kaidahnya. Jadi hak dhamir itu tidak dibaca silah, tidak dibaca panjang kalau apa? Kalau tidak diapit oleh 2 harokat, tapi ada pengecualiannya di surah Al-Furqan ya, ayat 69. Jadi di ayat berapa sekarang? Di surat apa, ayat berapa? Di surat Al-Furqan ayat 69. 69, betul. Oke. Terakhir kembali lagi tadi di ayat 3-nya terakhir. Sebelum kita tutup, bismillah, tahan, yang mau tidur tahan dulu. Ya, fihi mukhtalifun. Nah, barulah di sini ya, boleh kembali ya. Mukhtalifun, tapi intinya menjaga ketebalannya aja. Mukhtalifun, mad arid li sukun. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.